yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Karena itu saya hadir, dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah koordinasi dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden, dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang, dan saya kira semuanya akan berjalan lancar, tetapi tetap dengan sarana komunikasi yang baik. Setiap saat saya bisa dihubungi, sehingga kalau ada keputusan penting semua pihak dapat konsultasi langsung dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Beberapa pejabat turut mendampingi Prabowo dalam penerbangan ke Mesir, salah satu Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, serta sejumlah jajaran Kabinet Indonesia Maju turut melepas keberangkatan Prabowo, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Kepala Badan Intelijen Nasional Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pastinya ya akan banyak yang dibahas juga. Pasti dong, bertemu sambil dengan banyak pemimpin negara, memperkenalkan ini lagi status Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya lebih salvo ke livery-nya pesawatnya itu klasik ya. Iya. Jadi klasik banget. Kalau misalnya penampilannya dari kendaraan-kendaraannya Bapak Prabowo ini kan memang sesuatu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tapi semoga harapannya juga memajukan Indonesia berbeda dari sebelum-sebelumnya, biar ada sesuatu yang baru juga untuk negara ini ya. Dengan lebih baik ya, dengan lebih baik. Berbeda kalau lebih buruk jangan, kita nggak mau Pak. Untuk itu harus lebih baik, dan diplomasi dengan negara-negara lain itu juga harus ditingkatkan ya. Kita akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Nusantara People usai jeda. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Ditemui awak media usai rapat kabinet terbatas, Airlangga Hartarto menyebut saat ini pemerintah sedang memfinalisasi penghitungan dari kenaikan PPN tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Nusantara People masih di Jawa Post Update. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Jelang momentum Natal dan Tahun Baru, Dinas Ketahanan Pangan melakukan sidah keamanan pangan di Pasar Mangkang, Kota Semarang. Selain pasar tradisional, Dinas bersama Jaringan Keamanan Pangan Daerah JKPD juga menyasar pasar modern. Dalam sidak yang dilakukan di Pasar Mangkang, petugas mengambil sampel makanan segar dan olahan.
Setelah dilakukan pengetesan ditemukan kandungan berbahaya berupa formalin di ikan teri, cumi asin, dan mie basah. Selain itu juga ditemukan kandungan pestisida di cabai keriting. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Endang Sarwiningsi menjelaskan, timnya juga melakukan pengecekan harga di pasaran. Hasilnya memang ada kenaikan harga, namun dinilai masih aman dan stabil. Selain itu juga dilakukan pengecekan izin edar dari barang-barang yang dijual para pedagang. Endang menerangkan dari hasil tes laboratorium yang dilakukan, ditemukan zat makanan berbahaya. Pihaknya mengaku akan melakukan intervensi ke provinsi agar keamanan pangan di Kota Semarang terjaga. Ada beberapa yang positif, terinasi dan mie basah ini pelanggaran Mas, dimanapun, tapi ini kita sudah menyurati provinsi karena ini semua itu tidak berasal dari Kota Semarang, tapi dari luar kota. Nah kalau luar kota kita tidak bisa intervensi, kita intervensinya melalui provinsi. Nah provinsi inilah nanti antar provinsi yang menyelesaikan. Nanti selain pasar tradisional kemana lagi? Ya, selain pasar tradisional ini kita juga ke pasar swalayan, ya, melihat semua produk termasuk ayam. Ayam tadi juga masih relatif di bawah harga, meskipun merangkak naik. Ya, termasuk juga brambang, bawang, kemudian juga cabai. Nah, untuk pasar tradisional nanti juga dilihat kemasannya, apakah keluarga atau enggak izinnya. Nah, tadi juga ada izin dan juga kita mengedukasi para pedagang itu untuk yang PSAT PDUK yang bumbu-bumbu, kemudian juga sayur-sayur itu kalau bisa ada izin edarnya. Nah izin edar ini kan gratis di kita di Ketahanan Pangan, sertifikat register putih gitu ya. Ini halal gratis. Nah ini kita dorong semua pedagang yang ada di pasar ini sudah melakukan itu. Dari temuan ini juga Dinas Ketahanan Pangan melakukan edukasi dan pembinaan kepada para pedagang agar lebih selektif dengan dagangan yang dijual. Tetap aturan yang berlaku yang selama ini dihimbau harus dijalankan juga, penjualannya harus sesuai dengan makanan-makanan yang sehat untuk masyarakat, harganya pun juga harus sesuai harus sehat ya harganya ya. Ini makanan-makanan berformalin nggak cuma diindikasikan di pasar-pasar tradisional saja, tapi juga di pasar-pasar modern. Saya setuju banget nih, karena biasanya kalau udah masuk pasar modern image-nya udah bagus gitu. Padahal belum tentu. Jadi memang harus ada pemeriksaan ya, sidak berkala lah dari pemerintah. Ini kan kalau hari ini disidak udah ketahuan mana yang aman, mana yang nggak aman. Lalu besok beredar lagi. Enggak. Biasanya beberapa periode dulu. Biasanya makanya harus ada sidak berkala. Iya gitu. Setidaknya pedagang ataupun juga pengusaha dari pertokoan modernnya juga harus ikut sama-sama mengawasi bahan yang nggak baik. Karena kadang juga pedagang ini sebetulnya nggak tahu ya kalau ternyata barang-barangnya yang dijual itu ternyata nggak layak jual. Jadi masyarakat seperti kita ini juga harus lebih selektif lagi untuk memilih juga ya pemirsa ya. Karena kan kita sendiri yang mengonsumsi akhirnya. Kesehatan tetap nomor satu, jadi kualitasnya juga harus dipertimbangkan ya. Nah, ke informasi berikutnya, berbagai kegiatan seperti pembagian paket sembako Natal dan donor darah dilakukan umat Katolik di Gereja Saint Teresia Bongsari untuk merayakan Minggu Advent ketiga untuk menyambut Hari Raya Natal 2024 dan kami hadirkan liputannya berikut. Perayaan bergembira menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, Gereja Saint Teresia Semarang membagikan 630 paket sembako Natal kepada umat Katolik prasejahtera di lingkungan Gereja Saint Teresia Bongsari. Paket tersebut berisi beras 5 kg, telur 10 butir, mie telur, minyak goreng, gula pasir, teh, kecap, dan sirup. Pastor Paroki Saint Teresia Bongsari, Romo Eduardus Didik Cahyono menjelaskan, paket tersebut dibagikan kepada para siswa sekolah Katolik, karyawan-karyawan, suster, frateran, komunitas tunarungu Katolik, dan lembaga-lembaga Katolik lainnya. Menariknya, paket tersebut berasal dari partisipasi umat Katolik, sehingga mereka peduli sesama yang juga merupakan suatu persembahan dari orang istimewa. Sebelumnya,
Pengurus Pelayanan Kemasyarakatan Paroki Saint Teresia Bongsari menghimpun data umat Katolik prasejahtera yang berada di lingkungan gereja dari ketua lingkungan untuk mengambil dan mendistribusikan paket-paket tersebut. Ia berharap bantuan paket sembako Natal ini dapat membantu umat sejahtera dalam merayakan Natal dengan penuh sukacita. Selain itu, pihaknya juga menggelar donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Sebelum Natal, terdapat minggu Advent selama 4 minggu untuk mempersiapkan diri menyambut Natal. Gereja Saint Teresia Bongsari juga menyelenggarakan sakramen taubat. Para umat dapat membuat pengakuan dosa kepada pastor. Dalam suasana rahasia, pastor memberikan pengampunan dosa sebagai representasi dari Tuhan Yesus yang diberi kuasa oleh gereja. Hari ini umat Katolik merayakan Minggu Advent ketiga atau biasa disebut Minggu Advent Gaudete, Minggu Advent Sukacita. Umat diajak untuk mulai membangun disposisi batin gembira untuk menyambut perayaan Natal. Hal itu kami nyatakan dengan membagikan paket sembako Natal untuk umat prasejahtera di Gereja Santa Teresia Paroki Bongsari Semarang. Kami menyediakan 630 paket bahan makan. Ada beras 5 kilo, kemudian telur 10 butir, kemudian ada minuman, ada gula, ada mie telur, dan sebagainya. Kami berharap dengan bantuan paket Natal bahan pangan ini bisa membantu umat prasejahtera untuk merayakan Natal dengan sukacita. Selain itu kami juga memperhatikan para guru yang ada di sekolah Katolik ya, di sekitar gereja ini, kemudian juga karyawan-karyawati lembaga-lembaga Katolik di sekitar gereja ini. Jadi kami total menyediakan 630 paket bahan pangan. Gereja Saint Teresia Bongsari membagikan paket sembako sebanyak 2 kali, yakni menjelang Natal dan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan untuk masyarakat di sekitar gereja, dan menjelang Natal ini, kami lebih memperhatikan umat Katolik prasejahtera. Nah itu dia ya, kegiatan-kegiatan sosial juga menghiasi. Pada saat hari raya, menjelang hari raya itu banyak ya kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan gitu. Betul, termasuk menjelang Natal. Di gereja Anda, di komunitas Anda bagaimana Saudara People? Apakah juga sudah punya beragam agenda menyambut Natal? Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Amin, meskipun cuaca sedang tidak baik-baik aja ya kayaknya ya. Gak masalah kalau berbuat baik itu biasanya semua selalu punya jalan yang baik juga nanti. Kita ke informasi berikutnya, usai jeda, Jawa Pos Update kembali sesaat lagi. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Nusantara People, kali ini kita akan memberikan informasi dari Jombang. Satreskrim Polres Jombang mengungkap kasus penyelewengan pembelian dan penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Dalam kasus itu, polisi menangkap 3 orang tersangka yang jadi operator, 1 orang lain yang jadi pelaku utama hingga kini masih dalam pengejaran.
Inilah 3 tersangka dalam kasus penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar yang dibekuk Satreskrim Polres Jombang. 3 pelaku yang dibekuk polisi itu adalah Isnawan 41 tahun, sopir asal Gubeng, Surabaya, Prianto alias Pejan, 58 tahun warga Simogirang, Prambon, Sidoarjo, serta Julius Christian, 37 tahun warga desa Tombokersan, Lumajang. Polisi menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan polisi kepada sebuah truk tangki di wilayah Bandar Kedung Mulyo 9 Desember 2024 lalu. Saat itu polisi menyita truk tangki berisi BBM jenis solar milik PT Sean Bumi Indo. Iswan yang disopir tangki itu pun diamankan petugas. Setelah melakukan pengembangan, polisi akhirnya berhasil menemukan sebuah gudang bekas pengolahan limbah di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Polisi yang bergerak ke gudang itu menemukan kembali sejumlah barang bukti, yakni 3 mobil box yang sudah dimodifikasi, 7 tandon penampungan BBM yang kosong, dan 1 tandon berisi solar bersubsidi 500 liter yang kini disita sebagai barang bukti. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya, yakni Prianto, penjaga gudang, dan Julius, yang merupakan tim pelapangan salah satu perusahaan pengambil BBM ilegal itu. Dari keterangan para pelaku, mereka sudah beberapa bulan terakhir melakukan operasi penyelewengan BBM ilegal jenis solar. Komplotan yang dipimpin salah satu ketua LSM ini yang menggunakan cara licik untuk mengambil BBM bersubsidi jenis solar dari SPBU. Dengan menggunakan mobil box yang sudah dimodifikasi bagian tangkinya, dalam sehari 1 mobil bisa